didukung oleh Kita lanjutkan perbincangan Bu Nadia. Tadi menarik disampaikan oleh Dr. Adib begitu ya. Bagaimana sebetulnya fasilitas untuk vaksinasinya sendiri, kemudian juga testing, apakah memang diberikan secara gratis kepada masyarakat atau bagaimana? Ya, sebenarnya kebijakannya sudah berbeda ya di saat kita pandemi itu ya, di mana semua dimanapun mengakses layanan terkait COVID itu gratis ya, ditanggung pemerintah. Nah, tapi saat ini tentunya kita sudah berbagi ya. Kalau kemudian masyarakat datang ke puskesmas itu masih memungkinkan untuk gratis pemeriksaan antigen. Ke rumah sakit pemerintah kalau memang ada kecurigaan, nah ini tergantung pembiayaannya ya. Kalau dia termasuk dalam pembiayaan BPJS, artinya dia adalah anggota BPJS ya, baik PBI ataupun non PBI, ini akan masuk di dalam paket yang sudah disediakan oleh BPJS. Tapi ada beberapa asuransi swasta juga melakukan hal yang sama. Jadi memang untuk COVID ini sudah berbeda treatnya dibandingkan saat pandemi ya. Jadi dan tapi sebenarnya sekarang kan sudah ada tes yang bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara mandiri karena ada pemeriksaan tes antigen yang harganya cukup murah lah, tidak terlalu mahal ya. Dan juga antigen juga sekarang sudah sangat murah tentunya pemeriksaannya. Oke, antigennya sudah terjangkau untuk masyarakat bisa lakukan tes mandiri di rumah ataupun juga tadi di puskesmas juga digratiskan Bisa, gitu ya untuk antigennya sebagai pendeteksian awal untuk lanjut misalnya melakukan swab PCR gitu. Nah, tapi apa tandanya tadi selain anosmia, Dr. Adib, apa yang menandakan sebetulnya ini harus dilanjutkan dengan swab PCR? Ya, jadi ada namanya screening dan ada namanya deteksi. Kalau screening tentunya adalah satu upaya. Umpamanya saya mau melakukan tindakan operasi pada satu fasilitas kesehatan, maka ada proses screening itu dengan swab antigen. Ini masih berlaku sampai sekarang ini. Terus kemudian deteksi. Nah, deteksi ini tadi kalau dengan gejala-gejala yang tadi itu muncul dan apalagi itu spesifik pada COVID seperti anosmia, terus kemudian ada nyeri-nyeri pegal, bahkan kemudian demam, flu yang diikuti dengan diare, maka kita harus bisa mengatakan deteksi. Jadi ini yang harus kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tadi itu. Oke, saya ingin mendalami soal vaksinasi nih Bu. Vaksin apa, jenis apa yang sedang disiapkan sekarang dan apakah memang ada faktor penentunya dengan jenis vaksin yang sebelumnya pernah digunakan gitu untuk mengklasifikasikan bolehnya pakai jenis vaksin yang mana begitu? Ya, jadi untuk kebijakan kita sekarang ya, baik untuk melengkapi vaksinasi atau booster pertama, booster kedua atau suntikan ulang ya ketiga itu kita menggunakan vaksin yang sudah halal, Tiara, yaitu produksi dalam negeri kita sendiri, yaitu ada 2, Inavac dan Indovac ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi nih terhadap dengan isu halal dan haram ya, karena kemarin kan sempat itu juga yang jadi muncul. Nah, sekarang insya Allah ya vaksin yang kita gunakan ini adalah vaksin yang tentunya sudah berlabel halal dan merupakan produksi dalam negeri. Maka kita tidak terlalu khawatir dengan stok sebenarnya, Mbak Tia, karena kita sudah punya produksinya. Jadi kalau memang nanti jumlah kebutuhan vaksin itu meningkat secara signifikan, artinya kedua produsen Indovac dan Inavac ini akan siap. Dan mekanismenya tentunya bisa menggunakan vaksin apapun ya untuk anak untuk usia di atas 18 tahun ya, karena kita belum punya izin untuk anak yang di bawah 18 tahun. Jadi kalau kemarin mendapatkan Sinovac atau mendapat Pfizer atau mendapatkan jenis vaksin lainnya, sekarang semuanya bisa dikombinasi secara heterolog dengan vaksin Inavac atau Indovac. Oke, nah terakhir saya ke Dr. Adib. Dr. Adib, bagaimana dengan tantangan gitu ya, menjawab tantangan kondisi saat ini di mana tadi kesadaran masyarakatnya kembali rendah begitu karena menganggap hal yang biasa. Apakah memang saat ini jauh lebih sulit dan juga di tengah kondisi yang memang tidak ada pembatasan gitu untuk orang melakukan perjalanan ke luar negeri? Ya, jadi pada prinsipnya yang harus diberikan pemahaman ke masyarakat adalah yang pertama, vaksin bukan satu-satunya dalam satu upaya preventif. Tapi di dalam upaya preventif yang harus kita lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri. Mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, hygiene, ya, cuci tangan, itu harus menjadi sebuah budaya mungkin ya. Jadi budaya yang nggak bisa dihilangkan, harus ada. Terus kemudian baru ditambah lagi juga dengan vaksin tadi gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian saya maunya vaksin saja, saya nggak mau yang ini. Atau saya mau pakai masker nggak mau vaksin gitu loh. Jadi ini menjadi satu paket
komprehensif yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu. Sehingga pada saat kemudian sekarang apakah ada pembatasan untuk terkait dengan masalah liburan ya? Menurut kami untuk saat ini ya kan dengan dasar data tadi itu secara epidemiologi, warning juga tadi yang mungkin masih menjadi interest bukan concern lah istilahnya kalau menurut istilah WHO, maka yang ini yang harus kita berikan pemahaman adalah bagaimana kita liburan yang sehat dan aman. Caranya apa? Ya liburan tapi dengan tetap memakai masker. Liburan dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Gitu. Oke, liburan boleh tapi tetap waspada dengan paket tadi ya. Betul. Harus vaksin dulu, booster kembali di puskesmas, kemudian juga menggunakan masker. Terima kasih Dr. Adip, kemudian juga Bu Nadia sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV. Dan semoga ini menjadi upaya salah satu sosialisasi kepada masyarakat gitu ya, untuk kembali mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.